Chapter 179 Memuji The Fool. Alger menghela nafas lega dan mendengar jawaban The Fool. Ia menundukkan kepala dengan rendah hati kemudian berkata, "Izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya." Klein lalu berkata dalam hati, "Itu juga karena aku penasaran. Penasaran dengan benda apa yang dicari Hilangos. Aku juga ingin tahu tentang benda milik Hilangos yang bisa membuat seorang Squatch 6 Windblast atau bahasa Indonesianya adalah diberkati angin memiliki kekuatan seperti Squatch 4. Aku juga penasaran dengan apa yang ingin dilakukan seorang Laksamana bajak laut di Backland." Klein tersenyum, mempertahankan posturnya yang tegap. Lalu ia menambahkan, "Tapi ini bukan berarti aku berjanji akan membantu setelah mendengar doamu ya," tegas Klein dalam hati. Meski begitu, Klein lebih percaya diri sekarang, karena ia punya rekan sesama Nighthawks yaitu Deli dan si misterius Tuan Azik, yang keduanya saat ini sedang berada di Backland. Jika benar-benar diperlukan, Klein akan menggunakan peluit perunggu pemberian Tuan Azik kemarin untuk meminta bantuan Tuan Azik. Tentu saja, ia tidak akan menyebutkan klub tarot. Ia mungkin akan mengatakan bahwa ia mendapat informasi dari sumber yang random. Namun ada dua hal yang masih mengganjal. Pertama, Klein hanya sebatas hubungan kerja sama dengan Azik. Azik belum tentu akan memberikan bantuan kecuali jika ia tertarik dengan apa yang sedang dilakukan Hilangos atau dengan benda misterius yang sedang diincar Hilangos. Lalu kedua, Klein tidak yakin seberapa kuat Azik. Sekalipun ia berasumsi bahwa Azik adalah seorang Beyonder Skenis tingkat tinggi, ia harus mempertimbangkan fakta bahwa Azik kehilangan sebagian besar ingatannya, dan hal ini mungkin telah melemahkan kemampuannya. Lagi pula, pengetahuan adalah kekuatan, dan kurangnya pengetahuan pasti akan mengurangi kekuatan Tuan Azik. Jika demikian, Klein tidak dapat menjamin bahwa Azik mampu menghadapi Hilangos, terutama karena Hilangos menggunakan Creeping Hunger. Klein takut ia akan membahayakan Azik, jadi ia tidak mau mengganggu Azik kecuali benar-benar terpaksa. Klein berkata dalam hati, "Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pengirim pesan Tuan Azik yang mengerikan itu bisa dipanggil dengan peluit perunggu. Bukan. Makhluk itu sama sekali tidak terlihat seperti pengirim pesan. Ia bisa bertindak sebagai bos yang jahat. Jadi meskipun Tuan Azik tidak bisa mengalahkan Hilangos yang diperkuat dengan Creeping Hunger, ia seharusnya bisa mempertahankan diri dengan mudah dan memiliki cukup kekuatan tersisa untuk menyelamatkan The Hangman, Lona Justice, dan rekan-rekannya." Klein mengubah posisinya sambil berpikir. Ia masih bersandar di sandaran kursinya. Ia menyangga kaki kanannya di atas kaki kirinya. Alger Wilson, The Hangman, menatap The Fool dan berbicara sekali lagi. "Tuan Fool, sebentar lagi saya akan menerima setumpuk halaman dari buku harian Kaisar Rosel. Saya yakin saya bisa memberikannya kepada Anda pada pertemuan berikutnya atau pertemuan setelahnya. Menurut pembagian wilayah gereja Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai, Pelabuhan Bridge berada di bawah yurisdiksi Keuskupan Backland. Dengan demikian, Alger dapat memasuki ibu kota dan menunggu Laksamana Muda Hurricane Hilangos menunjukkan dirinya. Backland telah menjadi markas besar gereja Lord of Storm atau bahasa Indonesianya Sang Penguasa Badai sampai era epok sebelumnya. Namun, markas besar itu pindah ke Pulau Pasu dan mereka memindahkan altar suci mereka ke sana tepat setelah berdirinya kerajaan Lone Kingdom. Meski begitu, status gereja Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai di Backland masih sangatlah kuat. Hanya kalah dari markas besar 7 gereja besar. Bisa dibayangkan betapa kayanya informasi yang dimiliki gereja Lord of Storm. Seperti yang kita tahu, Alger adalah anggota gereja Lord of Storm. Alger lumayan berpengaruh di sana. Ia bisa saja menjadi kapten dari Mandat Punisher atau bahkan uskup yang terhormat, namun ia lebih memilih berkelana di laut. Catatan, Mandat Punisher ini adalah agen rahasia dari gereja Lord of Storm ya. Kalau gereja Dewi Evernight punya Nighthawks, maka gereja Lord of Storm punya Mandat Punisher. Oke, lanjut. Dengan statusnya saat ini, Alger yakin ia akan mampu mengumpulkan halaman-halaman buku harian Kaisar Rosel untuk penelitian. Lagi pula, catatan-catatan itu belum bisa ditafsirkan untuk saat ini. Lalu Klein berkata dengan nada bicara penuh kegembiraan, "Bagus sekali." Yang sebenarnya ia rasakan saat ini adalah campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran.
Kalian senang bisa segera membaca beberapa halaman buku harian Kaisar Rosell. Catatan-catatan itu mungkin berisi banyak informasi yang berguna, tetapi ia juga khawatir tentang apa yang akan ia berikan kepada The Hangman sebagai imbalannya. Lagi pula, tak seorang pun tahu apakah The Hangman akan tertarik dengan isi buku harian itu atau apakah isinya cukup berharga. Kalian lalu berkata dalam hati, bahkan seorang sir atau peramal pun tak akan mampu memastikan isi catatan Kaisar Rosell itu sebelumnya. Haruskah aku benar-benar mengutus pengikutku untuk membantunya? Kalian menghela nafas pelan. Audrey Hall segera angkat bicara ketika ia melihat percakapan antara The Hangman dan The Fool berakhir. Audrey berkata, "Tuan Fool yang terhormat, bolehkah saya juga melafalkan nama Anda untuk memberitahu Anda melalui ritual jika saya menerima informasi yang bermanfaat, tentu saja di waktu yang pantas?" Kalian lalu berkata dalam hati, "Waktu yang pantas. Lihat, pilihan kata-kata Nona Justice begitu halus. Dibandingkan dengannya, kata-katamu terlalu vulgar, The Hangman." Kalian mengangguk kecil. Ia berkata, "Silahkan saja." "Bagus." Audrey diam-diam mengepalkan tinjunya untuk berselebrasi. Pada saat yang sama, Kalian menoleh ke arah The Sun, Derek Burke, yang dengan tenang mendengarkan percakapan mereka. Kalian berbicara, nadanya sangat tenang. "Hal itu juga berlaku untukmu, The Sun." "Baik, Tuan Fool." Derek menundukkan kepalanya. Kastil megah itu hening beberapa detik sebelum Audrey berbicara. "Aku butuh kelenjar pituitari utuh dari salamander pelangi. Salah satu bahan utama ramuan telepatis," kata The Hangman dalam hati. Kemudian Derek Burke berkata, "Aku tidak punya. Sejujurnya, aku hanya pernah melihat makhluk ini di buku pelajaran." Derek The Sun mendengar istilah salamander pelangi secara otomatis diterjemahkan kepadanya sebagai Phantom Nether Drake. Audrey berkata dalam hati, "Buku macam apa yang membahas tentang makhluk supranatural? Aku sungguh iri. Aku hanya bisa mendapatkan informasi seperti itu di pertemuan Beyonder. Dari mulut ke mulut atau dari selembar kertas kusut. Tidak ada info yang jelas. Dan pencarian pengetahuanku kurang terorganisir. Aku akan mencari cara untuk barter dengan buku desain itu nanti. Oh iya, dia kan tertarik dengan formula ramuan Bard atau bahasa Indonesianya adalah penyair," pikir Audrey sedikit iri. Pada saat itu, Alger menatap The Fool, lalu mengalihkan pandangannya. Ia kemudian menatap ke arah orang di seberangnya. "Aku mungkin punya cara untuk mendapatkan kelenjar pituitari salamander pelangi yang utuh, tapi dengan syarat Hilangos ditemukan. Ketika saatnya tiba, kelenjar pituitari salamander pelangi yang utuh akan setara dengan pembayaran tambahan yang harus kubayarkan padamu. Nona Justice, kau mungkin tidak tahu, tapi makhluk-makhluk ini hampir punah, dan kita hanya bisa menemukan jejak mereka di pulau-pulau primitif di Laut Kabut, Laut Berserk, atau Laut Sonia. Tidak banyak orang yang tahu koordinat ke pulau-pulau ini. Kalau kau tertarik, kita bisa membuat kesepakatan, karena aku salah satu dari sedikit orang yang tahu cara ke sana." Kalian nyeletuk dalam hati, "Aku juga tertarik dengan pulau-pulau primitif itu." Kalian mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Ia tiba-tiba teringat guyonan dengan Oatmeal dulu. Suasana hatinya jadi pilu. Audrey menjadi gembira setelah mendengar itu. Ia menahan emosinya sambil berkata, "Aku pernah bermimpi berlayar mencari pulau-pulau primitif ini untuk menyelami sejarah. Oh Sang Dewi, Klub Tarot sungguh kuat, terlalu hebat, mampu merekrut anggota yang memiliki koordinat pulau-pulau primitif." Puji The Fool. Audrey tak kuasa mempertahankan mode spektatornya, sementara senyum tersungging di wajahnya. Pulau primitif? Kalian membeku sejenak. Lalu teringat halaman buku harian Kaisar Rosell yang pernah dilihatnya, di mana sang kaisar menggambarkan dirinya sebagai raja bajak laut. Ia berkata bahwa ia menemukan sebuah pulau tak bernama dengan banyak makhluk supernatural ketika ia dan 4 Horsemen of the Apocalypse atau bahasa Indonesianya adalah penunggang kuda akhir zamannya sedang melintasi Laut Kabut di jalur laut yang tidak aman. Kalian lalu berkata dalam hati, "Mungkinkah itu yang disebut pulau primitif?" Sayang sekali Kaisar Rosell tidak mencantumkan koordinat apapun di buku hariannya. Mungkin informasinya akan ada di beberapa halaman mendatang. Tetapi sampai sekarang, aku belum menerima halaman buku hariannya
yang berurutan secara kronologis. Glenn dipenuhi penyesalan dan antisipasi. Derek Burke, The Sun, tentu bingung dengan istilah laut kabut, laut berserk, laut Sonia, dan laut primitif, dan lain-lain. Ia semakin yakin bahwa Nona Justice dan Tuan Hangman berasal dari dunia yang berbeda darinya. Setelah menenangkan diri selama beberapa detik, Audrey bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah hampir punahnya salamander pelangi berarti jalur spektator akan segera terputus? Alger lalu menjawab, tidak, pasti akan ada bahan untuk penggantinya. Alger memberikan jawaban yang pasti. Bahan pengganti? Apa itu? Mata Audrey berbinar-binar saat ia bertanya. Alger menggelengkan kepala, menjawab tanpa mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Aku tidak tahu, mungkin anggota psikologi alkemis tahu. Lalu bagaimana kau bisa begitu yakin akan ada bahan pengganti? Tanya Audrey dengan tidak mengerti. Alger tertawa dan berkata, kau akan mengerti seiring waktu. Atau kau punya sesuatu untuk ditukar dengan informasi itu sekarang? Audrey lalu menjawab, kurasa aku akan menunggu. Audrey cemberut dan menghela nafas. Ia juga tak berniat untuk bertanya kepada Tuan Fool. Percuma saja jika aku tahu itu sekarang. Tuan Hangman pasti akan bertanya tentang Laksamana Muda Hurricane Kilangos lagi. Dan aku tidak bisa terlalu jauh terlibat dalam masalah itu. Ia tiba-tiba ingin memuji kecerdasannya. Tapi yang tak pernah ia duga adalah Tuan Fool merasa sangat kecewa saat itu. Glenn agak penasaran dengan rahasia yang tersimpan dalam kata-kata Alger. Sayangnya, Nona Justice yang selama ini menjadi asisten terbaiknya untuk bertanya, tidak memutuskan untuk melanjutkan transaksi tersebut. Glenn lalu berkata dalam hati, tak apa, meskipun salamander pelangi hampir punah, para anggota psikologi alkemis masih mencantumkan salamander pelangi sebagai bahan utama ramuan telepatis. Apakah ini berarti para psikologi alkemis itu memiliki koordinat pulau-pulau primitif? Atau mungkin mereka bekerja sama dengan organisasi yang memiliki koordinat tersebut? Glenn bertanya-tanya. Setelah diskusi transaksi berakhir, Glenn melihat sekeliling lalu menoleh ke The Sun. Ia bertanya dengan nada lembut. The Sun, apakah kota Silver masih percaya pada dewa? Glenn hanyalah anggota resmi Nighthawks dan tidak memiliki akses ke pengetahuan mistisisme yang lebih dalam. Contohnya adalah ritual pengorbanan atau ritual persembahan. Glenn ingin menyempurnakan pengetahuannya tentang ritual persembahan atau pengorbanan ini. Tujuannya adalah untuk bisa memindahkan benda dari dunia nyata ke dalam dunia misterius di atas kabut abu-abu ini. Sebagai sekuens 8, Glenn perlu mempelajarinya sesegera mungkin dari sumber lain. Ia menemukan 3 cara untuk memperoleh pengetahuan itu setelah mempertimbangkan. Pertama, ia akan bertanya kepada Spirit Gate Daily yang mahir dalam sihir ritualistik, yang juga merupakan seorang diaken. Namun hal ini mungkin mengundang kecurigaannya, karenanya Glenn hanya bisa menunggu kesempatan dengan sabar. Kedua, ia bisa bertanya kepada Tuan Azik, tetapi Glenn tidak bisa menjamin bahwa Tuan Azik ingat tentang hal ini, karena ia hilang ingatan. Ketiga, ia akan menggunakan cara bertanya secara tidak langsung tentang ritual itu kepada The Sun yang tinggal di kota Silver. Glenn sudah memiliki gambaran tentang bagaimana ia akan melakukannya sambil tetap menjaga citranya yang misterius. Apapun yang ia minta akan dikaitkan dengan para dewa. Derek menjawab dengan nada hormat. Kami masih percaya kepada dewa yang menciptakan segalanya, dewa yang maha kuasa dan maha tahu. Selanjutnya kita masuk ke chapter 180 yang berjudul Orang Cerdas Selalu Overthinking. Mendengar pertanyaan The Fool itu, Audrey menyimak dengan seksama dan memasuki mode spektatornya. Ia menunggu The Sun menjawab. Audrey penasaran di mana letak kota Silver dan apa istimewanya tempat itu. Tetapi ia tak bisa bertanya, lagi pula ini menyangkut privasinya. Jawaban The Sun tidak mengecewakan. Penduduk kota Silver tidak percaya pada 7 dewa ortodok. Mereka juga tidak meyakini konsep kematian seperti konsep kematian yang diyakini benua selatan. Mereka juga tidak percaya pada sosok tersembunyi, dewa jahat atau iblis, primordial demonis atau iblis wanita purba, hidden sage atau petapa tersembunyi, sisi gelap alam semesta, chained god atau dewa yang dirantai, atau the true creator atau pencipta sejati yang pernah diceritakan The Hangman sebelumnya. Catatan, semua itu adalah sosok-sosok tersembunyi di dunia ini ya, yang sebagian besar disembah oleh organisasi rahasia.
Oke lanjut. Kota Silver sungguh istimewa. Mereka benar-benar menyembah Sang Pencipta. Ini adalah pemujaan zaman dulu yang digambarkan oleh The Hangman tempo hari kan? Deskripsi kemahakuasaannya agak aneh. Audrey melirik The Hangman tanpa sadar dan menyadari bahwa ia mengangguk kecil. Glenn sama sekali tidak terkejut. Ia sengaja terkekeh dan berkata, "Meskipun para dewa itu telah meninggalkan kalian." Mendengar kata-kata The Fool, Alger berkata dalam hati, "Meninggalkan? Sang Pencipta meninggalkan kota Silver?" Alger terkejut. Seketika ia teringat sesuatu dan mengaitkannya dengan sebuah istilah tertentu. The Forsaken Land of God, atau bahasa Indonesianya adalah tanah yang ditinggalkan para dewa. Dalam informasi rahasia gereja Lord of Storm, atau bahasa Indonesianya adalah Sang Penguasa Badai, pada tingkat izin keamanan yang dapat diakses oleh Alger, yang merupakan kapten atau setara dengan tingkat uskup, The Forsaken Land of Gods, atau bahasa Indonesianya adalah tanah yang ditinggalkan para dewa, selalu hanya sebuah nama tanpa deskripsi yang jelas. Namun tanah itu jelas menunjuk ke ujung Laut Sonia. Sepengetahuannya, bahkan para kardinal di pusat gereja tidak tahu apa The Forsaken Land of Gods, atau tanah yang ditinggalkan para dewa itu. Namun hanya pemimpin gereja atau wakil dari Lord of Storm yang mengetahui situasi tersebut dan nampaknya bertanggung jawab atas misi tersembunyi untuk mencari The Forsaken Land of God, atau tanah yang ditinggalkan para dewa. Dulu Alger pernah membuat dugaan berani. Ia menyamakan kediaman suci pencipta sejati yang digembar-gemborkan oleh Ordo Aurora dengan The Forsaken Land of God, atau tanah yang ditinggalkan para dewa. Namun sayangnya The Fool belum mengonfirmasi dugaannya itu, jadi ia tidak bisa yakin. Sekarang ia terkejut dan terperanjat saat mengetahui bahwa anggota klub tarot yang menggunakan The Sun sebagai nama panggilannya kemungkinan besar berasal dari The Forsaken Land of God. Selama ini, Tuan Fool tahu lokasi The Forsaken Land of God, dan ia bisa menarik seseorang dari sana untuk menjadi anggota pertemuan. Ini gila. Tempat itu adalah tempat tersembunyi yang selama ini dicari oleh gereja Lord of Storm, tetapi tak pernah berhasil. Alger menatap The Fool yang duduk di kursi kehormatan di ujung meja perunggu panjang kuno dengan ngeri. Audrey tak terlalu tertarik oleh hal itu, jadi ia tidak mengaitkannya dengan apapun. Lalu Audrey berkata dalam hati, "Kota Silver memiliki legenda tentang ditinggalkan oleh Sang Pencipta." Tuan Hangman nampaknya sangat terkejut dengan informasi ini. Apa yang membuatnya takjub dan takut? Audrey mengangguk bingung saat mengingat detail momen itu. Derek Burke menjawab pertanyaan The Fool. "Benar, kami percaya bahwa kami akan mendapatkan kembali perhatian dewa suatu saat nanti. Mungkin itu akan terjadi pada saat hari di mana matahari akan terbit kembali," jawab Derek Burke dengan nada ragu. "Kota kami pernah diperintah oleh keluarga kerajaan para raksasa, dan kami menyembah Raja Raksasa Aurmir. Kemudian kami diselamatkan oleh dewa dan kami tidak akan pernah mengkhianati dewa lagi." Diperintah oleh keluarga kerajaan para raksasa? Itu benar-benar cerita zaman kuno, tapi nampaknya tidak cocok. Alger yang telah menduga sesuatu tiba-tiba teringat deskripsi tentang era epoks kedua dalam bab tersembunyi di Kitab Badai. Era epoks kedua juga dikenal sebagai zaman kegelapan umat manusia. Pada saat itu, langit, lautan, dan daratan dikuasai oleh naga, raksasa, elf, mutan, iblis, phoenix, serigala iblis, dan roh-roh mati. Namun pada akhirnya, Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai, Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi, The God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, memimpin umat manusia untuk mengalahkan makhluk supranatural itu dan mengantarkan dimulainya era epos ketiga, era kemenangan yang kemudian dikenal sebagai zaman bencana. Raja Raksasa Aurmir, kata Glenn dalam hati mengulangi nama itu dalam diam. Dalam berbagai legenda dan mitos, keberadaannya setara dengan para dewa. Bahkan hingga kini, masih ada beberapa tempat yang memujanya. Bahkan anggur-anggur paling terkenal dan termahal di Republik Intis dinamai Aurmir. Konon Raja Raksasa sangat menyukai anggur-anggur yang rasanya seperti darah. Lalu Glenn berkata dalam hati, mengingat fakta bahwa gereja God of Combat atau Dewa Pertempuran mengendalikan sekuens lengkap dari jalur warrior atau bahasa Indonesianya adalah prajurit yang dulunya dimiliki oleh para raksasa.
Dapatkah aku berasumsi bahwa Ormir adalah God of Combat atau dewa pertempuran kuno? Tebak Klein. Ia mengangguk dengan sengaja tetapi tidak memikirkan lebih jauh. Ia kemudian bertanya dengan tenang. Apakah kalian masih mempersembahkan kurban kepada Dewa Maha Kuasa itu? Iya, kami masih melakukannya. Tetapi sejak hari kami ditinggalkan, kami tidak pernah mendapat tanggapan. Suara Derek terdengar sedikit, ada rasa sakit hati yang terpendam. Klein bersandar di sandaran kursinya dengan santai. Ia setengah memejamkan matanya kemudian berkata, jelaskan proses ritual persembahanmu secara detail. Kemudian Alger mendengar percakapan itu. Alger berkata dalam hati, apakah Tuan Full ingin mencari tahu kebenaran di balik ditinggalkannya kota Silver? Atau apakah dia ingin memastikan apakah sang pencipta masih ada? Alger tiba-tiba merasakan sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Ia gemetar. Ia tak hanya takut, tetapi juga ia gembira. Ini karena ia merasa sedang diberitahu rahasia-rahasia antar dewa. Itu membuatnya merasa seperti telah diangkat ke tingkat yang benar-benar baru. Aku telah mengejar kekuasaan, mengejar kekuatan. Bukankah aku melakukannya untuk merasakan perasaan seperti ini? Alger bersandar, mengangkat dagunya dan hanyut dalam pikirannya. Audrey menatap The Hangman kemudian berkata dalam hati, kondisi mental Tuan Hangman sepertinya tidak normal. Audrey akhirnya mengerti bahwa mungkin ada semacam rahasia mengejutkan di balik komunikasi antara Full dan The Sun yang menyebabkan hilangnya ketenangan Tuan Hangman. Setelah komisi Hilangos selesai, aku ingin membayar untuk mendapatkan informasi tentang apa yang didapat Tuan Hangman dari percakapan Tuan Full dan The Sun ini. Aku penasaran apakah ia bersedia. Audrey berpikir penuh harap, namun masih sedikit khawatir. Derek tidak menyadari beban yang terkandung pada jawabannya saat ia menjawab dengan jujur. Kami membangun altar yang megah, yang dilapisi oleh simbol dewa. Setiap kali kami menerima panen rumput berwajah hitam yang melimpah, kami mengadakan ritual pengorbanan. Kami menggunakan monster yang kami tangkap di kedalaman kegelapan untuk digunakan sebagai persembahan pengorbanan. Setelah kami melafalkan gelar terhormat dewa dan doa-doa yang diperlukan, kami menari untuknya dan kemudian membunuh monster-monster itu agar spiritualitas dan darah mereka yang tercemar mewarnai seluruh altar. Jika kami belum menangkap monster apapun, maka kami menggunakan seorang pendosa dari lantai terbawah penjara kota Silver sebagai gantinya. Kemudian kami mengolah tumpukan rumput berwajah hitam yang pertama kali kami panen menjadi makanan dan menyajikannya di hadapan dewa. Lalu akhirnya kami menyanyikan pujian serempak dan mengakhiri ritual. Klein berkata dalam hati, karena aku berencana mempersembahkan kurban untuk diriku sendiri, aku tidak akan pilih-pilih waktu dan altarnya bisa sesederhana mungkin. Bagian terpentingnya adalah membuka saluran dengan bantuan spiritualitas monster atau darah yang mengandung kekuatan Beyonder untuk menyelesaikan persembahan korban. Tentu saja, ini dengan asumsi seseorang akan menerima respon, tapi itu akan sangat boros. Glenn menggunakan pengetahuan mistisismenya untuk menganalisis setiap langkah ritual kurban di kota Silver sebelum akhirnya berkata, apa saja doa-doa yang kalian panjatkan? Dalam bahasa apa kalian melafalkannya? Derek juga menantikan ini untuk mendapatkan petunjuk dari The Full tentang cara melepaskan kutukan. Jadi, ia mengingatnya dengan hati-hati kemudian menjawab pelan. Kami menggunakan bahasa Jotun. Doa-doanya adalah, umat berimanmu yang setia, berdoa memohon perhatianmu. Kami berdoa agar kau menerima persembahan ini. Kami berdoa agar engkau membuka gerbang kerajaanmu. Klein mendengarkan dalam diam dan sengaja membiarkan kabut yang menyelimutinya perlahan berputar di sekelilingnya. Ia mengangguk seolah berpikir keras dan tetap diam. Mengenai apa yang Klein pelajari hari ini, ia jelas tidak akan membagikannya. Alger menganggapnya sangat wajar. Bagaimana mungkin rahasia seorang dewa diungkapkan langsung kepada manusia fana? Derek juga menguatkan tekadnya untuk segera meningkatkan kekuatannya agar ia bisa mendapatkan sesuatu yang dapat menarik minat Tuan Full sebagai imbalan karena telah membimbingnya. Setelah beberapa komunikasi kemudian, Klein mengakhiri pertemuan itu. Ia menyaksikan sosok-sosok Justice, The Hangman, dan The Sun menghilang di hadapannya. Ia menunduk dan melihat ke kabut kelabu tak terbatas dan bintang-bintang merah tua yang tampaknya tak
pernah berubah sejak ribuan tahun. Namun, sejak ia naik ke sekuens 8, ia menyadari bahwa ia sekarang mampu membuat koneksi dengan lebih banyak bintang lagi. Dengan kata lain, ia dapat menarik lebih banyak anggota. Glenn lalu bergumam dalam hati. Setidaknya 2 orang, gumam Glenn dalam hati sambil mengangguk tanpa suara. Ia tidak terburu-buru menambahkan anggota baru. Ia berencana untuk bertindak seperti sebelumnya. Dia akan menunggu dan mengamati terlebih dahulu. Jika Justice dan The Hangman punya rekomendasi, ia bisa mempertimbangkannya terlebih dulu. Yang kulihat terakhir kali adalah The Sun sedang berdoa beberapa kali. Ada bola kristal bening di hadapannya, tetapi sejak aku menariknya ke dunia di atas kabut kelabu, bola kristal itu tak pernah muncul lagi. Apakah prasyarat yang dibutuhkan untuk menarik orang melalui koneksi bintang merah tua ada hubungannya dengan keberadaan benda khusus di sekitar mereka? Atau apakah setiap bintang merah tua berhubungan dengan sebuah benda di dunia nyata yang ketika berhasil terhubung akan kembali ke dunia di atas kabut kelabu? Aku penasaran apakah Nona Justice dan Tuan Hangman juga sama? Anggap saja begitu. Kalau begitu, jika orang-orang tanpa benda istimewa ini melafalkan The Fool yang tak berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja dari kuning dan hitam, pembawa keberuntungan. Aku mendengar doa mereka, akankah aku mampu menarik mereka? Aku bisa mencobanya nanti. Glenn tidak tinggal lebih lama lagi. Ia membungkus dirinya dengan spiritualitas dan membuat dirinya turun ke dunia nyata, meninggalkan kastil megah, meja kuno, dan 22 kursi bersandaran tinggi yang tak tergoyangkan di atas kabut kelabu. Ia telah menguasai kekuatan ramuan clown atau bahasa Indonesianya badut yang meluap-luap dan menghilangkan efek negatifnya. Karena itu, ia ingin mencoba ritual memanggil dirinya sendiri. Aku ingin tahu apa yang akan kupanggil kali ini, pikir Glenn dalam hati. Selanjutnya kita masuk ke chapter 181 yang berjudul Keadaan yang Berbeda. Begitu keluar dari dunia kabut kelabu, Glenn bangun dan telah kembali ke kamarnya. Ia tidak buru-buru menghilangkan dinding spiritualitas di kamarnya. Ia melakukan proses ritual pemanggilan. Catatan, ingat ya, ini adalah ritual pemanggilan untuk pengirim pesan milik Madame Deli yang pernah diajarkan oleh Madame Deli tempo hari ya. Namun, Glenn memodifikasinya untuk memanggil dirinya sendiri. Oke, lanjut. Glenn menyalakan lilin dengan spiritualitasnya dan menaburkan saripati, ekstrak, dan bubuk herba yang melambangkan keberuntungan dan misteri di api lilin yang menyala itu. Saat aroma herba tercium oleh hidung Glenn mundur 2 langkah dan menatap lilin di atas meja. Ia kemudian merapal dalam bahasa Jotun atau bahasa para raksasa. Aku. Setelah jeda, ia beralih menggunakan bahasa Hermes. Aku memanggil atas namaku. The Fool yang tak berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Pada saat itu, kelap-kelip cahaya api lilin yang menyatu dengan aroma harmonis membentuk pusaran ilusi, pusaran yang dengan cepat menguras spiritualitas Glenn. Setelah Glenn selesai membaca mantra, pusaran itu mulai stabil dan menjadi lingkaran kabut putih keabu-abuan seukuran telapak tangan. Setelah mengamati kabut itu, Glenn melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam. Tanpa ragu, ia kembali ke dunia di atas kabut kelabu, dan seperti yang telah ia duga, ia melihat riak cahaya menyebar dari kursinya yang bersandaran tinggi yang biasa ia duduki, memancarkan aura dari simbol aneh yang berupa mata tanpa pupil dan garis-garis yang sedikit terpilin di kursinya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan jiwanya menggunakan cogitation. Kemudian ia mengulurkan tangannya ke arah target. Pada saat itu, ia mendengar mantra yang baru saja ia baca. Ia melihat spiritualitas yang melonjak dan cahaya yang beriak menyatu, membentuk sebuah pintu ilusi. Dibandingkan sebelumnya, pintu itu kini telah terbentuk dengan sempurna dan dipenuhi pola-pola misterius. Pola-pola itu sama dengan simbol sandaran kursi The Fool, simbol yang terdiri dari mata tanpa pupil dan garis-garis yang sedikit terpilin. Catatan, Glenn sebelumnya telah melakukan ritual pemanggilan dirinya sendiri ini ya, namun saat itu Glenn masih sekuens 9 Seer, jadi pintunya masih belum sempurna. Kali ini ia telah menjadi clown dan pintu pemanggilan itu sepertinya sudah terbentuk dengan sempurna. Oke, lanjut. Sambil menatap pintu itu, Glenn memfokuskan pikirannya dan memerintahkan pintu itu untuk terbuka.
Tanpa peringatan, riak-riak terbentuk di kabut putih keabu-abuan yang abadi dan istana megah itu, bagaikan batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang. Riak-riak itu menyebar ke arah pintu pemanggilan. Suara gesekan keras tiba-tiba terdengar. Sebuah celah muncul di pintu yang misterius itu. Di baliknya samar-samar terlihat dunia yang sangat gelap, dipenuhi sosok-sosok transparan yang tak terhitung jumlahnya dan tak terlukiskan. Ada juga garis-garis warna-warni. Pada saat itu Clint merasakan daya tarik yang tak terbayangkan kuatnya dan tak tertahankan dari balik pintu itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertarik ke arahnya. Sialan, apa aku tak punya pilihan lain? Tepat saat ia memikirkan hal yang mengkhawatirkan itu, tubuhnya menembus celah dan menghilang di dalam kegelapan di balik pintu pemanggilan itu. Raungan gila yang memusingkan meraung-raung di telinga Clint, namun secara perlahan mereda. Setelah suara itu mereda, Clint akhirnya tersadar. Ia melihat seorang pemuda di hadapannya. Pria itu mengenakan kemeja tua, berambut hitam, bermata coklat, dan berwajah biasa saja. Pria itu bertubuh sedang, agak kurus, tetapi tubuhnya tampak menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Ia juga memiliki aura seperti seorang berpendidikan. Clint lalu berkata dalam hati, "Bukankah itu aku?" Clint tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Ia selalu menemukan hal seperti ini setiap kali ia bercermin. Ia mengangguk sedikit dan mengamati sekelilingnya. Ia melihat tempat tidurnya dengan spray putih terhampar di atasnya. Ia melihat topi top hat, tuxedo, dan jaket hitamnya tergantung di rak pakaian. Ia melihat rak buku dengan cukup banyak buku, mejanya yang rapi hanya terdapat satu lilin di atasnya. Ia melihat nyala lilin memancarkan cahaya putih keabu-abuan. Dan kini ia melayang di depan lingkaran kabut putih keabu-abuan yang besarnya seukuran telapak tangan tadi. Jadi, apakah aku benar-benar memanggil diriku sendiri sekarang? Rasanya seperti pengalaman keluar dari tubuh. Tetapi ada juga sesuatu yang sedikit berbeda. Clint menatap tubuh fisik miliknya, ke arah matanya yang kosong dan hampa, lalu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Namun akhirnya Clint dapat memastikan satu hal. Ini hanya jiwanya, yang juga dikenal sebagai spirit body atau soul body. Bahasa Indonesianya adalah tubuh rohnya. Dalam ilmu mistisisme, catatan, bagi yang lupa, ini sudah pernah dijelaskan di chapter 32 ya. Oke, lanjut. Wujud luarnya adalah astral projection-nya. Clint lalu bergumam dalam hati. Tak heran aku bisa langsung melihat bagian luar astral projection Yona Justice, The Hangman, dan The Sun. Serta aku bisa memastikan apakah mereka Beyonder atau bukan saat aku berada di dunia di atas kabut kelabu. Aku juga bisa tahu mereka sekuens berapa. Tubuh fisikku ini sepertinya dilindungi, mungkin dari kekuatan ritual ya. Agar aku bisa berdiri dengan stabil dan tidak kehilangan keseimbangan. Seharusnya begitu juga dengan Nona Justice dan yang lainnya. Clint perlahan mulai terbiasa dengan situasi saat ini dan mulai menganalisis kondisi tubuh fisiknya dan jiwanya. Ia mengalihkan pandangannya dan mencoba menggerakkan jiwanya yang kini menyatu dengan kekuatan dari ruang misterius di atas kabut kelabu itu. Hush. Angin dingin mulai berhembus, berputar-putar di sekitar ruangan. Clint menikmati sensasi terbang dan dengan riang berputar-putar di ruangan itu. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa benda-benda fisik bersamaku. Ia menenangkan diri dan berhenti. Ia melayang di udara dan bereksperimen dengan kemampuannya yang lain. Ia mencoba mengambil buku catatan dari rak bukunya, tetapi tangannya justru menembusnya. Rasanya agak lengket, tidak seperti bergerak di udara. Aku mungkin bisa meraihnya setelah aku menjadi lebih kuat dan mampu memanfaatkan kekuatan misterius dunia di atas kabut kelabu dengan lebih baik. Clint sekali lagi mencoba meraih selembar kertas, tetapi sia-sia. Setelah lebih dari 10 detik mempertimbangkan, Clint terbang menuju rak pakaian dan memasukkan tangan transparannya ke dalam saku jaket hitamnya. Ia menyentuh charm tidur dan charm requiem yang ia dapatkan lagi setelah ia mengklaim dari kantor perusahaan keamanan Blackthorn. Benda-benda itu berisi spiritualitasnya sendiri, berbeda dari benda-benda biasa dalam hal supranatural. Karena itu, Clint ingin melihat apakah ia bisa membawanya. Telapak tangannya sekali lagi menembus kedua charm itu, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan keberadaan charm-charm itu. Ia merasakan jalinan spiritualitas, tetapi ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengambilnya. Tentu saja, penjelasan yang lebih tepat adalah bahwa
spiritualitas dalam kedua charm itu tidak cukup banyak sehingga belum bisa mencapai resonansi yang sama dengan kondisi Glenn saat ini. Glenn lalu berkata dalam hati, spiritualitas benda ini tidak cukup kuat. Pikir Glenn sambil bergerak maju menuju saku lainnya. Saku itu menyimpan charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar, yang ia buat dengan kekuatan curian dari darah dewa dan spiritualitasnya sendiri. Sensasi hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat wujudnya menjadi lebih stabil dan berpikiran lebih jernih. Ia mengeluarkan kepingan emas tipis dari sakunya. Di cermin kamarnya, charm itu tampak melayang keluar dari saku dengan sendirinya, mirip cerita hantu. Glenn lalu berkata dalam hati, "Aku bisa menggerakkan charm Flaring Sun. Aku juga bisa menciptakan suara menggunakan spiritualitasku. Jadi, aku memang punya kemampuan tertentu dalam kondisi ini." Glenn terbang menuju cermin dan berhenti di depannya. Ia melihat hanya kepingan emas tipis yang terpantul. Selain itu, hanya furnitur dan kegelapan di ruangan itu yang disebabkan oleh tirai yang tertutup. Setelah beberapa detik mempertimbangkan, Glenn meletakkan charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar di tempat tidur lalu kembali ke depan cermin. Ia ingin melihat apakah ia bisa bergerak menembus cermin. Pandangannya menjadi gelap. Sudut pandangan Glenn tiba-tiba berubah. Ia melihat ruangan yang terpantul di cermin, perabotan yang dipertegas oleh sumber cahaya redup. Rasanya seperti bersembunyi di sudut gelap, mengintip ke bagian kecil ruangan. Aku benar-benar bisa menembus cermin, tapi ini hanya benda biasa yang tak mengarah ke dunia misterius dan aneh. Glenn mengangguk dan maju ke depan. Sekali lagi, ia kembali ke kamarnya. Keberhasilannya membawa charm Flaring Sun memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena itu, ia mencoba meraih sesuatu yang lain. Peluit tembaga Tuan Azik. Saat ia menyentuh benda kuno dan rumit itu, ia merasakan spiritualitasnya meluas dan membeku. Mata ilusinya berubah menjadi api gelap yang membara. Kemudian ia berkata dalam hati, "Wah, rasanya aku menjadi sedikit lebih kuat. Wujudku seperti hantu, tapi tanpa rasa dendam yang kuat." Glenn memproyeksikan penampilannya saat ini dengan menenangkan pikirannya. Ini adalah salah satu kemampuan seorang clown atau badut. Peluit tembaga Tuan Azik sungguh menakjubkan. Glenn mengangguk. Ia menyadari bahwa berkat ia membawa peluit itu, kini ia bisa mengangkat potongan kertas dengan bobot tertentu. Ia juga bisa mengangkat charm tidurnya. Glenn lalu berkata dalam hati, "Sungguh disayangkan, aku bisa membawa belati ritual perak, tapi revolver terlalu berat." Glenn mengakhiri eksperimennya dan berbalik untuk melihat apakah ia bisa menggunakan mantra dalam kondisi ini. Setelah uji coba yang serius, ia menyimpulkan bahwa ia bisa mengeluarkan dua jenis mantra. Yang pertama adalah lolongan tanpa bentuk yang dapat mengguncang jiwa targetnya, dan yang kedua adalah menciptakan kondisi yang mirip dengan pembeku melalui kontak dengan target. Glenn berhenti dengan puas. Ia memandang keluar jendela Oriel ke arah sinar matahari dan jalan di balik tirai. Glenn lalu bergumam dalam hati, "Aku penasaran apakah aku bisa bergerak di siang hari dalam kondisi ini." Glenn kemudian dengan hati-hati mengangkat tirai, menciptakan celah, dan membiarkan sedikit sinar matahari menembus dinding spiritualitas dan masuk ke dalam ruangan. Di bawah sinar matahari yang cemerlang, Glenn merasakan jiwanya mendidih dalam kabut hitam. Kekuatannya juga terkuras sedikit demi sedikit. Glenn segera melapaskan cengkeramannya, membiarkan tirai menghalangi cahaya. "Aku tidak bisa," Glenn berpikir sejenak, lalu menatap charm Flaring Sun di tempat tidurnya. "Aku penasaran apakah efeknya akan sama jika aku diperkuat dengan darah suci The Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi." Glenn lalu melayang menuju tempat tidur, mencoba meraih keping emas tipis itu. Namun, tepat setelah ia menyentuh charm itu, perasaan hangat dan murni itu membentuk kontras yang tajam dengan spiritualitasnya yang dingin. Rasanya seperti konflik eksistensial antara api dan air. Ia melemparkan kepingan emas itu seolah-olah ia telah terbakar. Kekuatan peluit tembaga Tuan Azik dan charm Flaring Sun tak bisa mendiami jiwaku secara bersamaan. Glenn mengerti. Saat ia meletakkan peluit tembaga itu, ia merasa spiritualitasnya menyusut dan api hitam di matanya padam. Dalam kondisi ini, kedua mantra yang bisa kugunakan telah melemah. Setelah bereksperimen lagi, Glenn meraih charm Flaring Sun. Sekali lagi merasakan efek
menstabilkan dan memurnikan yang hangat dari charm itu pada tubuh roh Klein. Ia kembali ke jendela dan dengan hati-hati bergerak melewati tirai. Sinar matahari hanya terasa hangat di tubuhnya kali ini, tetapi tidak membahayakan. Lumayan, Klein tersenyum getir. Ia melewati dinding spiritualitas dan dengan hati-hati terbang keluar rumah dengan niat melakukan lebih banyak eksperimen.